Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akan mengajukan pra-peradilan pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus impor gula. Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan persiapan pengajuan pra-peradilan kliennya telah selesai dilakukan. Jadi kawan-kawan sekalian, atas penetapan Pak Tom Lembong sebagai tersangka ini, terus terang kita sama-sama masih bingung dasarnya dari apa. Seandainya pihak kejaksaan atau penyidik memiliki yang lebih jelas, kami sangat tidak keberatan itu diungkap di publik. Sudah saatnya kita proses penegakan hukum ini secara benar dan transparan. Toh Pak Tom Lembong sudah ditahan, tidak perlu lagi untuk ditutup-tutupin, dibuka saja. Nah, lalu yang kedua yang menjadi permasalahan kita adalah kaitan dengan penahanan. Penahanan Pak Tom Lembong ini apa diperlukan? Penahanan ini karena beliau dari awal sudah menunjukkan tindakan yang sangat kooperatif, hadir on time, semua yang ditanya dijawab, dan dokumen-dokumen yang diminta dibawakan. Lalu untuk apa penahanan ini? Sebelumnya, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober lalu. Saat ini Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta. Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menjelaskan pihaknya memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor 105 ton gula kristal mentah kepada PT AP. Impor dilakukan saat Indonesia surplus gula dan diduga ada kong-kali kong terkait impor dan penjualan gula. Akibat korupsi ini, negara rugi 400 miliar rupiah. Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini memeriksa ex-pejabat MA, Zarof Richard, tersangka perkara pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tanur di Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa, Zarof Richard tiba di Kejaksaan Agung pukul 10.50 waktu Indonesia Barat untuk kembali diperiksa oleh penyidik terkait temuan uang yang nilainya hampir 1 triliun rupiah di kediamannya. Sayangnya belum ada informasi lebih detail terkait pemeriksaan Zarof Richard hari ini. Sementara itu Kejaksaan Agung hingga kini masih belum mengungkapkan asal-usul uang yang diduga hasil suap yang diterima Zarof Richard sebagai maklar kasus atas sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Dan salah satunya adalah kasus suap kasasi Ronald Tanur.